Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Yang akan saya bahas itu ada 4 pecahan adik-adik. Yang pertama itu adalah pecahan biasa, kemudian yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga adalah pecahan desimal, dan yang keempat itu adalah persen. Yang akan saya bahas pertama itu adalah pecahan biasa. Sebelumnya kita juga harus tahu apa pengertian dari pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, atau pecahan tersebut itu dalam bentuk A per B, di mana A-nya itu adalah pembilangnya, kemudian B-nya itu adalah penyebutnya. Dengan syarat adik-adik itu nilai B-nya itu harus tidak sama dengan 0. Jadi nilainya B-nya itu tidak boleh 0. Kenapa? Coba kalian sekarang pegang kalkulator, kemudian buka kalkulator kalian, kemudian coba ketikkan angka yang kalian suka, misalkan 12 dibagi 0. Itu nanti jawabannya akan ada tulisan error adik-adik. Kenapa? Karena berapapun bilangan itu apabila kita bagi dengan 0 itu nilainya tidak terdefinisi atau tidak ada jawabannya. Jadi di sini penyebutnya itu harus tidak boleh sama dengan 0. Contoh pecahan biasa itu misalkan saya punya 1/3 dengan 1 merupakan pembilangnya dan 3 itu merupakan penyebutnya. Cara membacanya itu yang perlu kalian perhatikan, ini itu merupakan per adik-adik. Jadi membacanya nanti itu adalah per. Ini dibaca 1/3. Selanjutnya itu ada pecahan campuran. Pengertian dari pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa murni. Kemudian contohnya misalkan 3, 1/4, di mana 3 itu adalah bilangan bulat dan 1/4 itu adalah pecahan biasa murni. Apabila mungkin Buana hilangkan 3-nya, ini merupakan pecahan biasa di mana ada pembilangnya yaitu angka 1 dan penyebutnya itu ada angka 4. Nah, di sini apabila saya tambahkan 3, jadi ini merupakan pecahan campuran. Selanjutnya yang ketiga adalah pecahan desimal. Pengertian dari pecahan desimal itu adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi ciri-ciri dari pecahan desimal itu selalu ada tanda koma. Contohnya misalkan ada, nah ini membacanya adalah 0,3. Misalkan contoh berikutnya itu ada, ini membacanya adalah 0,12. Contoh yang ketiga 0,234. Untuk di belakangnya koma membacanya seperti biasa adik-adik. Berikutnya yang terakhir itu adalah persen. Persen itu adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Bentuk persen dilambangkan dengan persen. Jadi gini adik-adik bentuknya persen. Jadi ini membacanya adalah persen. Misalkan saya punya contoh 12%. Ini cara membacanya adalah 12%. Kemudian ini artinya itu adalah 12/100, di mana persen itu nilainya adalah per 100. Itulah adik-adik mengenai berbagai bentuk pecahan. Untuk cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran, pecahan biasa, persen, itu sudah ada di video aku sebelumnya. Untuk itu aku ingetin adik-adik untuk tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya agar setiap ada video terbaru dari aku itu muncul di beranda kalian. Dadah, sampai jumpa di video aku berikutnya.